Pembicaraan babak baru perundingan Rusia vs Ukraina di Istanbul, Turki. Diplomat sepakati prakondisi. Kabar baik di tengah kecambuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Proses perundingan para diplomat kedua belah pihak di Istanbul, Turki menghasilkan beberapa hasil positif dalam perundingan antara wakil ke Rusia dan Ukraina. Di Turki pada Selasa, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun perjanjian menuju perdamaian. Para diplomat yang menggelar pertemuan di Istanbul, Turki menjadwalkan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Rusia Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Adalah Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengkonfirmasi bahwa akan menghentikan operasi militer ke ibu kota Kiev dan Chernihiv di utara Ukraina. Diungkapkan Fomin, kepercayaan diperlukan untuk membangun rasa saling percaya dan membuat prakondisi perundingan damai yang akan datang. Komentar Fomin menandakan Rusia membatasi invasi besar-besaran ke Ukraina yang diluncurkan sejak 24 Februari lalu. Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, pejabat militer Rusia telah mengumumkan tahap kedua invasi yang berfokus pada pembebasan kawasan Donbas di timur, dengan kata lain mengurangi atau justru meniadakan operasi militer ke jantung Ukraina. Komando militer Ukraina sendiri telah mendeteksi penarikan pasukan Rusia di sekitar Kiev dan Chernihiv sebelum perundingan di Istanbul. Berdasarkan fakta bahwa negosiasi, persiapan kesepakatan tentang rilis dan status non-nuklir Ukraina, serta tentang penyediaan jaminan keamanan bagi Ukraina, sudah beranjak ke persoalan praktis mengingat prinsip-prinsip yang dibicarakan. Berdasarkan fakta bahwa negosiasi, persiapan kesepakatan tentang netralitas dan status non-nuklir Ukraina, serta tentang penyediaan jaminan keamanan bagi Ukraina, sudah beranjak ke persoalan praktis mengingat prinsip-prinsip yang dibicarakan selama pertemuan hari ini di Istanbul. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memutuskan untuk secara fundamental seiring waktu menghentikan aktivitas militer ke arah Kiev dan Chernihiv untuk meningkatkan saling percaya dan membuat kondisi yang diperlukan untuk negosiasi lebih lanjut, kata Fomin dikutip dari Axios Press. Sementara itu, Kepala Diplomasi Rusia Vladimir Zelensky menyebut kedua pihak menempuh pembicaraan substansial di Istanbul. Zelensky menyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk mulai menyusun perjanjian untuk kemudian mempertemukan kedua kepala negara. Namun detail-detail perjanjian masih perlu dibahas lebih lanjut. Apabila perjanjian dikerjakan dengan cepat, kesempatan untuk menghentikan perdamaian akan semakin dekat, kata Zelensky. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu selaku salah satu mediator menyebut pertemuan di Istanbul berhasil mencapai progres yang paling berarti dengan negara Rusia Ukraina berbagi konsen dan saling pengertian. Apabila Rusia mengejar status netral dan non-nuklir dari Rusia, Ukraina Kiev mengungkapkannya jaminan keamanan yang melibatkan negara-negara anggota NATO. Kendati tidak akan menjadi anggota, Kiev berupaya mengeyel jaminan keamanan dari NATO serupa pasal 5 dalam perjanjian dengan Rusia. Di lain sisi, nasib Crimea dan Donbas juga belum bisa diketahui. Kiev menghentikan mendaki wilayah yang dianeksi serta memerdekakan diri dengan dukungan
Rusia ini masih menjadi wilayah Ukraina. Namun Kremlin diketahui tidak ingin melepas Crimea, Donetsk dan ataupun Luhansk. Setelah perandingan di Istanbul, Choglu menyebut isu-isu yang masih sulit diputuskan akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Ia pun meminta kedua pihak untuk segera menyepakati gencatan senjata dan membuka koridor bantuan kemanusiaan. Demikianlah jelasnya. Rusia menyatakan siap untuk menghentikan operasi militernya di Ukraina. Namun Rusia meminta Ukraina untuk berhenti melawan dan memenuhi tuntutan Moskwa. Negosiator utama Rusia Vladimir Belsky menyatakan Ukraina telah siap memenuhi tuntutan itu Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina menyatakan secara tertulis bahwa mereka bersedia melepaskan ambisinya bergabung dengan NATO dan lalu Ukraina dituntut mengadopsi status non-blok kemudian meninggalkan nuklir dan senjata pemusuhan. Masalah lainnya berkomitmen untuk tidak menjadi tuan rumah bagi pasukan asing atau pangkalan militer di tanahnya, setuju untuk tidak melakukan latihan militer dengan tentara asing kecuali dengan kesempatan dengan penjamin negara termasuk Rusia. Ukraina telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi persyaratan mendasar yang telah ditekankan Rusia selama beberapa tahun terakhir. Jika kewajiban ini dipenuhi, maka ancaman untuk menciptakan jambatan NATO di wilayah Ukraina telah dihilangkan, kata Belsky. Ini adalah esensi, makna, dan pentingnya. Dokumen yang sebelumnya telah disepakati namun pengerjaannya terus berlanjut, negosiasi berlanjut, tambah dia.